Oke, ini pertemuan ketiga atau kegiatan ketiga kita di Array ID. Sebelumnya di 2 minggu terakhir ini kita sudah melakukan ngoding online atau live ngoding ya, mengodom online. Nah, di situ, kita udah pernah bahas full stack di, meet pertama kita atau pernah kita. Kemudian juga kita udah bahas soal Laravel di meet kedua kita. Nah, sekarang kita akan coba mengobrol soal sesuatu yang dirasa-rasanya akan menambah wawasan seluruh umat manusia di Indonesia ini, gitu. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya. Ini kan yang mau nanya-nanya lu, kenapa gua yang buka? Kan ceritanya ini dulu ada Oh sepatah iya. kata dari kepala sekolah. Oke. Eh, oke, jadi ini jenis atau kategori aktivitas kita yang lain di Array ID ini. Sebelumnya kita soal meeting mulu kan atau soal live ngoding mulu, share screen segala macam. Nah, sekarang coba kita mengandalkan kemampuan berbicara kita aja. Jadi tanpa harus melihat monitor sehingga teman-teman yang mendengarkan bisa sambil ngoding, bisa sambil ngurus anak, ganti popok segala macam. Jadinya lebih enak tuh untuk didengarkan. Yang penting kita coba akan sharing sesuatu di kesempatan kali ini yang semoga saja bisa menjadi sebuah bahan diskusi kita bersama atau bahkan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian yang mendengar secara live ataupun yang tidak. Oke, itu saja kata sambutan dari kepala sekolah. Saya kembalikan lagi ke Cikgu Melati, silakan. Terima kasih Encik Kepala Sekolah. Oke, sama-sama. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, Ya. seperti yang tadi udah dibilang sama Noval itu, sebenarnya ini title channelnya ini salah. Harusnya Array, karena kita udah mulai story baru nih. Maksudnya bukan story sih, kategori gitu. Nah, kategorinya itu Array, story, terus indeksnya baru mulai tuh. Karena kemarin kan masih dari root nih, Array 0, Array 1. Buat yang Array 0 tuh ada Noval, dia present soal full stack Next.js, full stack pakai Next.js. Nah, gue bawain di Array 1 soal deep dive Laravel. Nah, ini mulai kategori baru nih, namanya Array Story 0, dimana kita bercerita soal pengalaman berdasarkan fakta dan data yang setajam silet. Sambil ngopi, sambil ngudut, kita mulai. Nah, di sesi Array Story ini ada apa ya istilahnya, kayak ada sesinya itu cuma tanya jawab antara host dengan yang ingin membawakan materi nih. Nah, di bahasan kali ini cukup seru kalau menurut gue gitu, karena gue sebagai backend developer itu kadang kayak susah gitu kalau misalnya mau start project baru atau mau bikin project, mau prototyping, itu kadang susah tuh bikin app-nya yang unik dari segi UI, dari segi desain, dari segi user experience. Karena gue kan udah terbiasanya kayak bikin API, setup server, dan lain-lain. Jadi kalau udah urusan ke front end itu atau ke desain, yang berurusan sama desain lah, itu gue lemah banget. Nah, terus di sini kita juga bakal bahas gimana sih cara untuk menghancurkan mental model yang biasa para backend developer hadapi gitu. Kayak kan biasa tuh, aduh, taste desain saya jelek nih, gue nggak bisa desain nih, terus gimana ya, terus ya kayak gitulah intinya, yang udah pesimis duluan lah sebagai backend developer buat mulai desain. Nah, kali ini kita coba bakalan menghancurkan mindset mental model yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas dari segi misalnya requirement perusahaan, apakah front end developer, back end developer, dan full stack developer itu ada bedanya, terus seberapa sih kontribusi kalau kita bisa desain ke karirnya seorang developer, dan lain-lain.
Nah, kali ini yang bakal nge-host atau yang bakal sharing itu Naufal, yang bakal dipandu sama gue. Gue itu namanya Steve, tapi dulu waktu di Indonesia itu diganti nama jadi Rizal. Oke. Jadi, Lu sempat ngeband juga kan? oh iya, Iya. sempat ini apa di band ini Dream nggak bangun-bangun. Oh, gua kira eh, dream come true. Ya, iya karena pergi ke Zootopia. Kita balik ke topik masalah nih. Kita harus bikin use case nih. Gue bakalan bikin hipotesis kalau misal di skenario ini anggap aja orang ini namanya Taylor. Dia ini seorang backend. Taylor lagi. Nggak apa-apa. Gue kan suka ngerus Taylor nih. Oke, siap. Sama sih. Karena gue ngefans Taylor Swift. Terus Oke, silahkan. Lanjut. Oke. Jadi namanya adalah Taylor. Dia udah Oke. jadi backend developer sama Yeah. anggap aja kayak server administrator lah. Dia selama kurang lebih 10 tahun. Nah, dia tuh apa ngelihat di internet itu kayak orang kok ngedesainnya pada mantep-mantep, lihat dribble pada kok keren-keren ini, kok gue nggak bisa desain ya. Terus suatu hari dia kepikiran nih mau bikin startup. Nah, dia mau prototype itu susah banget. Kalau beli template nggak unik sama idenya dia, susah. Yeah. Terus nggak ada duit lagi. Iya, kalau nggak apa-apa itu kita kan skenario kalau kita mau dipedes-pedesin Silakan, kan Mas. biar mengundang Iya. mengundang hujatan dari netizen. Iya, hujatan. Oke. Mulai ya. Oke. Jadi seorang Taylor itu dia susah mau prototyping, dia nggak bisa desain. Terus di dalam mindsetnya itu gue udah terlalu lama nih jadi backend developer, udah terlalu lama jadi server administrator, taste desain gue jelek, gue nggak bisa desain gitu-gitu. Nah, gimana sih Mas Noval buat memberi motivasi nih ke diri kita buat mulai belajar desain sebagai seorang backend? Gila, udah kayak Mario aja gue. Ngasih motivasi anjir. Ini gue Mario versi coding gitu. Yoi dong. Sahabat-sahabatku. Golden Ways. Aduh. Oke, jadi intinya itu kan, maksudnya seringkali karena ini kan, maksudnya kayak semacam culture juga. Karena dia backend, terus dia sama sekali nggak peduli gitu sama desain kan. Toh gua aja seorang backend gitu, ngapain ngurusin UI design atau interface. Oke, jadi gitu kan, maksudnya karena dia seorang backend gitu kayak lu, jadi nggak peduli, sering kali nggak peduli gitu, bodo amat UI desainnya jelek, yang penting kerjaan gue beres. Nah sebenarnya kalau kayak gitu juga nggak masalah sih, cuman menurut gue itu kita balik lagi ke kebutuhan. Apakah dia benar-benar butuh bikin UI design sendiri gitu sampai dia harus belajar, atau memang dia secukupnya aja di backend? Karena kan pasti ada alasannya dulu. Nah kalau misalkan nge-break mindset kayak gitu, ya nggak bisa juga sih sebenarnya, karena memang udah tabiatnya seorang backend kan gitu aja dia. Balik lagi ke tadi tuh, ke soal dia ngoding di server, config server segala macam, bikin kode untuk insert data ke database pakai DBMS apa gitu. Nah karena dia memang tabiatnya kayak gitu, sehingga ya memang tidak menjadi masalah ketika dia nggak peduli soal UI design. Tapi kalau misalkan seandainya dia pengen balik lagi, atau pengen jadi bikin UI sendiri gitu, atau sampai
eh, mempedulikan soal interface, maka di situ ada semacam ini, apa namanya, gimana ya jelasinnya, semacam motivasi. Dia tuh ngelakuin itu berdasarkan apa gitu, apa karena kebutuhan gitu kan, ngerti gak maksud gue? Nah, kalau misalkan udah dapat kayak gitu kan, itu udah langsung nge-break mindset dia sendiri tuh. Maksudnya backend itu nggak harus soal ngoding di server doang, tapi bisa juga ngelakuin UI design ya. Nah, kalau misalkan soal pengen fokusnya ke UI design lebih jauh lagi, yaitu lebih ke belajarnya gitu kan. Dia lebih apa namanya, lebih ke memperdalam lagi ke situ, entah itu belajar lewat mana gitu kan. Jadi ya untuk eh nge-break mindset-nya ya gitu sih, minimal dari dia sendiri gitu, motivasinya apa gitu. Jawab nggak tuh pertanyaan tadi? Jadi intinya cuman di ya karena dia mau merubah mindset dia sendiri, ya ada di diri dia sendiri gitu ya, mau startnya gimana. Tapi intinya segala sesuatu kalau mau ini ya harus belajar kan. Iya, kalau itu kan udah jelas tuh. Nah, tadi kan si Taylor itu ceritanya mau bikin startup nih, dia udah punya ide. Terus mau prototyping buat bikin MVP itu mau ditunjukin ke investor itu susah karena nggak unik gitu. Nah, Iya benar. jadi solusi tercepatnya nih, misal sebagai seorang Taylor dengan use case-nya, kalau mau belajar desain dulu kan lama nih. Nah, apakah mendingan dia nge-hire designer atau mendingan dia belajar desain dulu nih sambil belajar, sambil buat nunjukin ke investor langsung, atau gimana nih bagusnya? Ya kalau misalkan itu sebenarnya lebih ke urgensitas ya. Maksudnya dia lebih urgent yang mana? Kalau misalkan memang dia memungkinkan belajar sendiri gitu, waktunya lebih cepat ya bisa kan belajar sendiri. Kalau misalkan memang dia banyak duit gitu, pasti bisa nge-hire UI designer. Oke. Cuman apa namanya, menurut gua ya sayang sekali gitu. Walaupun mungkin hasilnya nggak begitu maksimal, tapi lebih leluas aja kalau kita mengimplementasikan ide yang kita punya tuh di kepala ke dalam kanvas gitu kan, lebih leluasa karena kita paham betul ketimbang kita hire desainer sebenarnya. Karena dia kan kita transfer apa yang ada di kepala kita ke si desainer tadi, seringkali hasilnya ya nggak begitu sesuai gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena tadi tuh biasanya ada masalah beda frekuensinya soal pemahaman ide tadi. Begitu, Mas. Oke. Nah, Oke. anggap aja kita berasumsi Taylor nge-hire desainer deh untuk kali ini. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol soal role sebagai seorang developer nih. Taylor kan mungkin bisa dianggap kayak back end lah karena dia nggak pernah ngurusin front end kan. Karena dia Iya. tugasnya ya bikin API, Benar. ngurusin server dan lain-lain. Nah, kan ada terms front end engineer, back end engineer, sama full stack engineer nih Mas. Nah, Iya. definisi dari full stack engineer itu apa sih Mas? Silakan. Wah, kalau soal definisi itu gini ya, beda sama di ilmu-ilmu yang lain, ada ahli yang bisa ngedefinisin itu kan. Entah itu dia lulusan PhD gitu kan, dia bikin definisi sendiri. Nah kalau di soal programming ini seringkali sulit karena ada yang expert tapi dia nggak masuk jalur akademisi kayak gitu kan. Apakah buat mendapatkan role sebagai back end, front end, atau full stack itu harus melalui sebuah akademi dulu Mas? Ya enggak sih, maksudnya Oh, itu kan, sebagai ini ya, tolak ukur ya, sebagai tolak ukur iya karena maksudnya siapa yang punya integritas buat ngedefinisiin full stack tadi kan. Gitu dulu. Misalkan kayak HTML kan udah jelas tuh definisinya apa, yang bikin definisi itu ya punya integritas kayak W3C misalkan kan, World Web Consortium.
atau yang lainnya gitu. Itu kan udah jelas tuh yang bisa definisin karena memang mereka yang ngurus. Nah, kalau soal term kayak gini seringkali beda-beda. Ada orang blogger, dia punya pengalaman programming jadi bisa definisin sendiri tuh full stack itu apa. Tapi kalau misalnya kita ambil yang general, kayak misalkan di Indonesia ini, full stack itu seringkali cara orang menyebut dengan mudah orang yang bisa front end dan back end sebenarnya kan. Walaupun sering ada lagi yang lain gitu. Misalkan full stack itu can do everything gitu. Dia bisa sampai ke setup server, basic deployment, bahkan lebih ke yang lainnya gitu, ke sisi server yang lebih jauh lagi. Iya kayak gitu kan, lebih jauh lagi. Iya makanya. Jadi yang awalnya bisa yang lain itu mendefinisikan cuman front end dan back end, yang lain bisa jadi sampai ke sana, sampai ke AWS gitu kan, ke GCP segala macam. Yang seringkali ya full stack di sini itu umumnya ya bisanya sampai basic deployment aja gitu. Ya walaupun Betul. nggak menutup kemungkinan yang lain juga bisa sampai ke Oke. sana. Tapi itu balik lagi. Menurut saya Oke. sih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya definisi full stack developer itu tergantung individunya karena nggak ada sebuah badan atau misalnya seseorang yang punya integrity buat ngasih julukan nih, oh kamu ini Iya. back end, kamu ini front end gitu. Jadi Karena berdasarkan pengalaman kan. berdasarkan pengalaman terus sama di pasar itu kayak gimana, karena Betul. biasanya yang full stack itu yang bisa front end sama back end, jadi disebutnya full stack. Kalau front end doang ya dia biasanya yang ngoding front end. Betul. Kayak misalnya buat integrasi API pakai Ajax, pakai jQuery gitu-gitu Iya, kan. iya benar. Oke. Dari konteks itu gimana sih Mas pengalamannya jadi full stack developer? Karena Mas kan juga back end developer, bisa ngoding front end juga. Nah, gimana sih pengalamannya jadi full stack Ya. developer kerja di perusahaan Indonesia? Silakan Mas. Oh, oke. Sebenarnya pengalamannya itu ya menyenangkan sih sebenarnya, lebih banyak menyenangkannya. Itu tergantung kita cara berpikirnya juga, perspektif kita berpikir gimana kan. Kalau misalkan kita cuman nyari duit gitu, wah itu banyak pahitnya sebenarnya. Ya jadi gitu aja sih. Jadi ya bahagia-bahagia aja sih karena untung juga. Jadi kalau misalkan kita bisa full stack kan semuanya bisa dikerjain sendiri. Kalau punya ide apa kan bikin MVP gitu bisa sendiri dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kita kerja di perusahaan, ya seringkali kalau misalkan mikirnya ke duit ya nggak bakal ada habisnya sih. Karena ngerasanya selalu underpaid gitu. Apalagi kalau dibanding karena itu tadi kalau soal starternya balik lagi dia bisa aja ya di sana memang perusahaannya besar, lihat atau cuman lihat gajinya doang sih ya seringkali mikirnya gitu kan gak bakal ada habisnya gitu bang. Betul. Oke. Gue jadi kepikiran, apakah seorang fresh graduate bisa disebut sebagai front end developer atau bisa disebut sebagai back end developer atau bisa disebut sebagai full stack developer? Gimana tuh Mas? Oke, jadi itu balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya ya, yang soal full stack itu apa kan, atau pertanyaan itu apa. Nah, karena menurut saya itu full stack itu kan tidak ada atau tidak perlu atribut soal pengalaman untuk seseorang menjadi seorang full stack. Ya fresh graduate bisa disebut full stack, bisa disebut front end karena berdasarkan apa yang dia kerjakan. Oke. Dia ngoding React, dia ngoding HTML, CSS, JavaScript ya dia bisa dibilang front end. Kalau dia ngodingnya Golang gitu atau Rust atau PHP atau Python itu dia bisa dibilang back end gitu, atau dia ngoding dari sisi kiri dan kanan ya bisa disebut full stack juga. Jadi gitu sih, nggak ada atribut soal pengalaman. Oh betul. Jadi nggak terpaku dari berapa lama dia udah ada di industri software engineer gitu. Jadi berdasarkan apa yang dia kerjain ya. Iya kan, makanya di situ kan untuk mengukur jauhnya seseorang di dalam pemahaman tersebut kan ada dibagi lagi kan. Ada yang entry level biasanya kan,
atau, beginner gitu. Kemudian ada yang intermediate, ada yang, eee mid ini kan, yang lebih tengah lagi, terus atau yang lebih expert lagi gitu, senior. Itu untuk membaginya, untuk, biar tahu kan orang itu sejauh mana sih kemampuannya. Oh, jadi ada 2 parameter nih, yang satu, dia role-nya sebagai full stack, back Heeh. end atau front end. Nah, selanjutnya tingkat pengalaman dia atau apakah dia beginner, intermediate, atau, udah senior gitu? Iya, di situ baru kan dijelasin. Jadi kalau bisa disimpulkan kan, fresh graduate bisa disebut front end, full stack, atau back end. Nah, di si front end itu fresh graduate itu juga ada ininya, kadarnya gitu, ada levelnya sampai mana gitu. Jadi ada 2 bener. Oke. Nah, balik lagi ke fresh graduate, biasanya kan kalau fresh graduate itu, kerja bukan cuman nyari duitnya, karena namanya fresh graduate dia nyari pengalaman buat portfolionya, Yoi, buat, ya buat pengalaman dia sendiri nantinya buat ke jenjang karirnya selanjutnya gitu. bener. Nah, apakah seorang fresh graduate itu, deserve atau udah perlu digaji sama dengan misalnya kayak yang udah intermediate nih? Tapi kayak gini deh analoginya. Apakah seorang fresh graduate full stack developer gajinya sama sama yang udah intermediate front end developer nih? Apakah gajinya bisa disamakan? Apa harus dibedakan? Kan job desk-nya udah banyak tuh. Tapi dia masih fresh graduate. Gimana tuh, Mas? Wah, kalau itu sih sebenarnya, ini ya, maksudnya kalau, lebih ke ini kan, maksudnya lebih ke, apa, perjanjiannya atau, kesepakatannya kan. Kalau misalkan, eee, menurut saya, ya lebih baik dibedakan. Walaupun mungkin kerjanya lebih banyak kan. Ya Mhm. nggak beda kayak sistem analis sama, programmer gitu. Kalau kita lihat kan sistem analis nggak ngoding. Kalau misalkan si Oke, programmer kan ngoding gitu. Kalau bisa dihitung-hitung kan oke. lebih berat gitu, harus ngoding, lembur segala macam, sedangkan sistem analis cuman gambar-gambar doang kan istilahnya begitu sebenarnya, atau kasarnya kan. Iya Kasarnya, kasarnya kan begitu, tapi kan, itu tadi, lebih ke, eee levelnya gitu kan, atau kita bisa sebut juga hierarkinya. Dia dibayar oke, segitu karena masih levelnya memang masih, di segitu gitu, maksudnya memang sewajarnya dibayar segitu. Walaupun, oke, semakin dia lama kerja, kerjanya semakin sedikit, nah di situ bisa juga, eee, naik juga kan, salarinya tadi. mmm, Karena oke, tadi tuh soal pengalamannya begitu, jadi dibedain ya nggak masalah juga kan, itu lebih ke, kesepakatan, secara individu. Tapi ya kalau misalkan dilihat oke, secara, generalnya ya begitu. Jadi karena memang berdasarkan pengalaman, ya memang sudah sewajarnya segitu, ya sudah, gitu kan. oke. Definisi segitu itu gimana, Mas? Karena kita kalau bahas, eee, kita ngambil, mmm, penghasilan setiap tahun nih, per tahun Oke, sebagai developer di Indonesia itu, jauh banget deh sama kalau kita bandingin kayak di Malaysia atau di US gitu, karena kan negaranya aja udah beda kan. iya. Nah, apakah dengan gaji yang tersebut, di Indonesia itu seorang developer udah worth it buat dapat gaji segitu atau gimana, Mas? Worth it nggak worth it itu sebenarnya lebih ke kebutuhan dia kan, makanya ada semacam UMR gitu kan, atau Mhm, ya tergantung kesepakatan dia tadi. Karena memang kan dia lihat dulu kebutuhannya, dia butuh nggak, kalau misalkan dia kerja tapi nombok kan itu gimana ceritanya? Kalau misalkan ya, kalau dia kerja terus dia masih nombok buat ongkos kan, itu kan perlu dipertanyakan gimana cara menghitungnya. Nah kalau misalkan, eee, makanya kalau misalkan di luar gitu kan, digajinya lebih besar gitu, bisa sampai 5 kali lipatnya, karena memang kebutuhan di sana juga kayak besar gitu. Karena memang di sana memang standarnya segitu, bisa aja di sana nilainya besar, di sini nilainya, atau gini, bisa aja di luar negeri gitu, nominalnya besar,
di Indonesia ini nominalnya lebih kecil, tapi nilainya ternyata lebih besar di sini kan. Karena di sini lebih dari cukup. Tergantung lifestyle negaranya berarti ya? Betul. Ya makanya kan ada sampai perusahaan atau startup itu yang memindahkan ke negara-negara atau wilayah yang biaya hidupnya murah. Kayak misalkan di Indonesia kan di Jogja itu kan murah banget. Kita bisa misalkan di Jakarta itu biaya makan sehari bisa sampai 20.000 gitu kan, atau 15.000, di Jogja bisa lebih setengahnya gitu kan, atau bahkan lebih rendah lagi, lebih murah lagi gitu. Makanya kan itu tergantung biaya hidupnya di situ. Ya itu kan ada UMR di situ kan bisa ngebantu juga. Maksudnya bisa patokannya segitu, kira-kira memang biaya hidup di situ tuh segimana sih, kayak gitu. Nah, apakah bisa desain itu gini deh pertanyaannya. Seberapa persen sih kontribusi bisa desain di jenjang karirnya seorang developer? Misalnya kayak backend kan dia nggak harus sebenarnya kan karena job desk-nya juga nggak harus bisa desain. Tapi dia juga dapat gaji dibayar sama perusahaannya dengan mengerjakan job desk-nya dia sebagai seorang backend. Nah tapi dengan si backend itu bisa desain nih misalnya, seberapa persen nih improve-nya dari segi gaji misalnya, dari segi skill, dari segi ya gimana dia bisa merepresentasikan ide dia yang ada di kepala jadi sebuah UI gitu misalnya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah yang mau gue tanyain, seberapa banyak sih kontribusi bisa desain di jenjang karirnya seorang developer, Mas? Silakan, Mas. Seberapa besar kontribusinya ya? Sebenarnya nggak begitu banyak kalau misalkan kita balik lagi ke tabiatnya developer kan. Kalau misalkan di tadi tuh kembali ke fundamentalnya developer itu ngapain. Nah tapi kalau itu kan lebih kebutuhan di mana dia tempat dia kerja kan. Kalau misalkan tempat dia kerja memang butuh desain yang bagus, mementingkan soal interface segala macam, itu pasti besar sekali kontribusinya. Kalau misalkan ke kehidupan dia secara pribadi gitu, ya bergantung juga kan dia memang benar-benar butuh desain atau enggak. Tapi kalau misalkan untuk sekadar penguasaan itu kan jadinya baik tuh. Maksudnya dia bakal bisa ngelakuin itu semuanya sendiri. Nah kalau misalkan balik lagi ke tempat dia kerja, ya itu dia bakal benar-benar dibutuhin nggak skill desainnya. Kalau dia benar-benar dibutuhin ya bisa dihitung kan seberapa banyak di situ kontribusinya. Kalau memang si perusahaan yang nggak butuh desain ya di situ nggak bakal banyak kontribusinya kan, nggak begitu terlihat kontribusinya. Kecuali di hidup dia pribadi mungkin di project selain itu gitu. Ya itu sih, jadi balik lagi ke tempat dia di mana kerjanya. Jadi tergantung apakah skill desain itu kepake atau enggak ya di tempat kerjanya ya, atau di project yang mau diaplikasikan gitu. Betul sekali. Oke. Jadi apakah sebagai full stack developer nih, Mas Noval merekomendasikan seorang back end atau developer lain yang belum bisa desain buat belajar desain? Ya soal merekomendasikan sih, ya iya sih. Maksudnya begini, kalau kita bisa beberapa skill dalam satu role gitu, kita sebagai walaupun ketika kita bisa back end, front end dan desain itu saya nggak tahu namanya apa. Orang-orang beda nyebutnya beda gitu. Anggap aja full jadi stack. full stack designer lah misalkan. Ya, nah soal merekomendasikan ya pasti rekomendasiin karena itu benar-benar aset sih. Jadi kayak kita ketika belajar desain itu benar-benar investasi kan, kayak kita belajar bahasa pemrograman baru gitu sebagai back end yang promising gitu kan. Kita capek-capek sekarang belajar ya di masa mendatang bakal kepake gitu. Walaupun mungkin di perusahaan di mana tempat kita bekerja sekarang itu nggak dibutuhin sebenarnya. Kayak tadi kan soal kontribusinya pasti kurang di situ, di tempat situ karena memang nggak ngepeduliin UI di sana, ya kan. Jadinya kontribusinya nggak begitu ada. Tapi untuk kehidupan dia pribadi itu pasti banyak kontribusinya. Ketika dia pengen minimal ketika dia ingin membeli template gitu, membeli UI buatan orang lain, dia jadi tahu UI yang bagus tuh kayak gimana kan.
ketika dia bisa desain. Mhm. Nah, kalau misalkan apalagi kalau udah, terbiasa gitu bisa desain, ya dia bisa, bikin sendiri, ketika dia udah nggak lagi bekerja gitu, punya ide sendiri, ya dia bisa bikin MVP Mhm. sendiri kan, bikin prototype sendiri, Mhm. sebelum akhirnya diimplementasiin jadi coding, gitu sih. Jadi, bener-bener Mhm. direkomendasiin. Oke. Jadi lebih ke selain selain keperluan di tempat kerjanya gitu, kayak misal job desk-nya dia mengharuskan bisa desain. Nah, justru malahan yang paling kepake misalnya dia mau bikin prototyping sendiri gitu, Betul, mau bikin app sendiri. Oke. betul Mas. Oke oke. Nah, di kasus Taylor tadi, nah gimana sih dia buat mulai belajar desain, Mas? Apa step by step-nya gimana nih, Mas? Ya itu ya, kalau misalkan mau belajar desain itu, saya mau cerita berdasarkan pengalaman saya kan. Saya nggak bisa, ngasih semacam best practice karena setiap orang, pasti berbeda. Nah, bisa jadi pengalaman saya ini cocok dengan yang mendengarkan ini kan. Jadi pertama kita harus tahu dulu desainnya itu apa kan, desain sampai kita punya motivasi pengen, belajar desain gitu. Entah itu kita lihat desain punya temen, lihat, UI-nya bagus, terus kita termotivasi pengen belajar gitu kan. Entah kita lihat di Dribbble, di Pinterest, atau di situs portofolio yang lainnya sampai kita ingin belajar desain. Nah, di situ dulu tuh. Jadi kita harus tahu dulu desain yang bagus itu kayak gimana. Kayak misalkan kita, pengen bikin desain sendiri itu karena lihat, UI yang clean dan modern. Nah, di situ harus dilihat dulu, clean dan modern itu kayak gimana. Apa itu ada, drop shadow-nya gitu kan, apakah itu ada white spacing-nya, apa itu, ada banyak sekali ilustrasi di dalamnya gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu soal, eee, desain yang bagus itu kayak gimana. Nah, itu bisa dilakuin dengan lihat desain punya orang, kayak di Dribbble, di yang lainnya gitu. Nah, setelah kita udah tahu, kita bisa mulai niru desain tadi. Ya kan kita lihat nih desain, UI yang bagus tuh, di sana ada beberapa. Kita bisa ambil beberapa sampel, nah dari beberapa sampel itu kita bisa tiru pakai aplikasi, desain juga, entah itu pakai Figma, Adobe XD, atau pakai Sketch, atau bahkan hanya sekedar pakai Photoshop. Nah, itu kita bisa ikutin 100% sama. Tujuannya supaya membiasakan diri. Jangan dulu kita, sampai, langsung bikin desain sendiri gitu, berimprovisasi gitu atau eksplorasi. Itu sebenarnya nggak salah, tapi untuk membiasakan diri itu bagusnya niru dulu. Kayak orang kalau mau nyanyi kan kita pakai lagu orang, nggak bikin lagu sendiri kan. Iya ya. Nah itu makanya iya, makanya kita, pakai dulu punya orang, miripin Mhm. semirip mungkin supaya kita tahu Mhm. komponen-komponennya di dalamnya ada apa, Betul tahapannya betul. itu kayak gimana, flow-nya kayak gimana, sampai terbiasa Mhm. dengan tools-nya. Nah, kalau udah beberapa kali niru, di situ bisa improvisasi kan. Di situ, Mmm. kita bisa cari lagi desain yang lain, misalkan dapat 2 desain gitu. Nah, dari 2 desain itu bisa dikombinasiin tuh. Kira-kira dari 2 referensi desain itu, kita bisa bikin desain kayak gimana nih? Walaupun mungkin Mhm. nanti hasilnya berbeda. Nah, tujuannya di situ ketika kita ambil satu referensi, seringkali jadinya mirip banget. Makanya Mhm. kalau kita pakai satu referensi, seringnya jadi niru kan. Nah, kalau kita bisa ambil lebih dari satu referensi, yaitu namanya, referensi. Makanya disebutnya referensi karena ada banyak, sampel yang kita ambil. Kalau kita ambilnya cuman satu, iya, kalau kita ambil cuma satu, ya kita cuman lihat itu doang kan, gimana mau beda. Pasti seringkali mirip, sampai header-nya warnanya walaupun cuman layout-nya yang awalnya ikonnya di kanan jadi di kiri gitu kan. Pasti di situ akan terlihat signifikan, samanya. Beda lagi kalau Oke. kita ambil beberapa contoh, jadinya, referensi tadi misalkan dari 2 sampai 3 desain, sehingga kalau udah ada beberapa referensi itu kan jadi beda banget tuh, karena kita Mhm. ambil header-nya dari desain yang mana, terus kita ambil bagian, komponen card-nya misalkan dari desain yang lainnya Mhm. lagi. Nah, dari situ kan bisa jadi, sebuah, desain yang baru yang kita bikin sendiri berdasarkan referensi tadi, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah terbiasa, udah sering eksplorasi, ya habis itu udah tuh, udah nggak masalah lagi ketika kita disuguhin dengan desain tool yang berbeda, karena pasti isinya juga serupa gitu, walaupun memang tata letaknya, nama-nama istilahnya atau terminologi di dalamnya itu berbeda, gitu Mas.
Nah, yang terpenting konsep dari design tools itu sendiri ya? Iya, fundamentalnya kayak kita bahasa pemrograman gitu kan di backend gitu. Mhm. Mhm. Pasti lebih ngerti itu, lebih paham lah. Oke, berarti konsep ATM amati tiru modifikasi itu kepake juga ya di desain ya, Mas? Iya benar. Jadi itu kan kayak semacam general ini ya. Di mana-mana pasti kepake. Oh, oke Iya, oke. seringkali kepake Hmm. soal di programming, di desain juga kepake. Hmm. Mana-mana kepake gitu. Nah, kita kan udah ngobrol dari segi desain sebagai Hmm, bikin prototype desain aja nih. Pakai Figma misalnya atau pakai Framer. Nah, iya. gimana sih kan ada konsep yang namanya slicing prototype buat jadi source code nih. Nah, anggap aja kita pakai CSS nih buat nge-slice prototype tersebut jadi source code, Mas. Nah, eh, caranya si Taylor ini buat bisa slicing itu gimana sih, Mas? Eh, kalau soal teknikal dia ya perlu belajar di bagian sisi front end-nya, kayak belajar CSS-nya, belajar HTML-nya, 2 aja itu dulu sebenarnya. Karena JavaScript itu cuma soal interactivity kan, gimana caranya tuh komponen ini ketika diklik muncul sesuatu, gimana caranya si komponen ini bisa bergeser ketika si user membuka website tersebut, itu kan soalnya JavaScript. Nah untuk UI, tampilan, layout segala macam ya cuma 2 aja sebenarnya basicnya, HTML dan CSS aja gitu. Jadi dari situ ya bisa mulai melakukan slicing atau transformasi dari desain ke coding. Itu secara generalnya sih. Jadi belajar 2 itu paling minimal sebenarnya. Oke. Misalnya dia bikin desain bagus nih. Dia ada Hmm. ada wave-nya, ada background-nya, ada garis diagonalnya, ada floating image-nya. Nah, itu kan udah CSS yang advance nih. Nah, Ya. biasanya kalau belajar CSS itu kayak susah gitu. Ini bikin Hmm. ini gimana? Harus positionnya absolute atau relatif gitu-gitu. Nah, buat mulai belajar CSS yang lebih advance, itu bisa kasih tips nggak, Mas? eh Sebenarnya untuk belajar kayak gitu ya, yang paling gampang sih belajar berdasarkan kasusnya dia. Kayak misalkan mau belajar bikin navbar, bikin komponen eh, card gitu, bikin komponen sidebar. Nah itu belajarnya dari situ tuh. Ketika dia ada kasus, dia belajar bikin itu. Sehingga dari beberapa kasus itu dia bakal ada pengalaman kan, pernah ngoding ini, pernah ngoding ini, sehingga jadi secara tidak sengaja jadi hafal gitu. Nah kalau misalkan soal best practice ya lebih bagus dari fundamental gitu kan, dari belajar soal definisinya, belajar soal konsep CSS, bagaimana dia bekerja segala macam, sampai akhirnya nemu istilah-istilah di CSS yang penting kayak cascading, specificity, source order, stacking order segala macam. Nah itu yang soal best practice-nya. Cuman setiap orang kan belajarnya beda-beda ya. Ada yang harus ngoding dulu baru dia belajar teorinya, harus ada yang bikin produk dulu atau bikin project dulu baru dia belajar teorinya gitu. Jadi itu kembali lagi sih ke si orangnya itu, dia lebih nyaman belajar yang mana. Dan ya itu nggak ada yang benar dan salah sebenarnya, karena memang lebih ke cocok-cocokan aja. Dia memang kalau Oke. belajarnya cocoknya kayak gitu ya 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 udah jalanin aja, tapi ya itu tadi balik lagi bisa belajar by case study Oke. kalau tipsnya. Nah, jadi kan tadi ada mention nih konsep CSS itu kayak gimana, terus eh, yang sebenarnya best practice-nya itu emang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya Hmm, semuanya sebenarnya benar, tapi tinggal keefektivitasan dari proses belajarnya kan. Nah, bener. tadi ada mention soal konsepnya CSS itu kayak gimana, cara CSS bekerja itu kayak gimana. Nah, sebenarnya kan CSS itu dari sudut pandang gue nih, yang gue nggak tahu nih, CSS itu kalau menurut gue itu kayak API-nya browser nih. Karena kita ngasih tahu browser buat misalnya kayak ngewarnain teks ini jadi merah atau ngasih background Betul. ini jadi biru misalnya. Nah, kan browser banyak tuh. Jadi dokumentasi mana nih yang harus gue ikutin nih, atau yang harus Taylor ikutin nih, Mas? Sebenarnya
cukup satu dokumentasi aja kan, yang paling lengkap itu MDN ya sejauh ini yang menurut saya gitu. Walaupun ya yang paling lebih lengkap lagi ya di W3C-nya. Cuman kan setiap dokumentasi seringkali bahasanya beda-beda kan. Nah beda-beda gitu, ada yang benar-benar ke kayak lebih rumit lagi soal terminologis atau soal cara menjelaskannya. Ada yang lebih ramah ke pemula gitu kan. Itu cukup aja ambil satu dulu kayak misalkan di MDN, baca di situ. Nah setelah di situ dibaca kan bisa dapet tuh konsepnya secara umum CSS itu gimana. Oke. Oke Mas. Nah sekarang balik lagi kayak ngerjain per kasus nih Mas. Nah si Taylor ini buat mempersingkat waktu dia memprototype aplikasinya atau merealisasikan idenya menjadi sebuah prototipe nih misalnya. Jadi tuh dia beli template kayak misalnya di marketplace lah, ThemeForest atau marketplace lain. Nah, dia tuh pengen ngambil komponen-komponen dari template yang dia beli itu buat dibikin sesuai desainnya dia sebelumnya. Tapi pas dia copy di kelasnya misalnya, dia di template yang dia beli itu ada komponen namanya card misalnya. Tapi pas dia inspect elemen, dia copy tuh stylingnya, terus dia aplikasiin ke desainnya dia sendiri, misalnya di blank CSS nih. Itu nggak jalan Mas. Tapi sebenarnya dia udah copy semua tuh dari inspect element. Ya itu. Nah gimana itu tuh Mas? Balik lagi ke masalah dia karena sebenarnya di CSS itu kan ada ini ya yang namanya cascading gitu, dimana elemen itu seringkali bergantung ke lebih dari satu rule. Bisa yang kita copy itu bisa jadi cuma setengahnya kan, karena di situ namanya kelasnya sama gitu. Soal navbar kita copy yang bagian navbar doang, habis itu kita salin ke website yang kita punya, akhirnya nggak jalan. Padahal ada lagi tuh sebenarnya beberapa kelas lagi yang apa namanya yang ada di tempat lain, seringkali begitu. Jadi sehingga yang tadi harusnya tampilnya bagus itu jadi bahkan tampilnya yang nggak sesuai ekspektasi atau sesuai dengan yang website yang kita copy tadi, karena tadi dia seringkali ada beberapa rule yang tidak kita copy. Karena itu balik lagi ke pemahaman si developernya soal CSS tadi. Makanya karena memang beberapa konsep yang inti gitu, konsep yang penting di CSS itu justru seringkali orang nggak begitu paham. Ya kayak soal tadi tuh yang cascading gimana? Contoh Mas? Iya, kayak tadi soal cascading, soal source order itu sebenarnya konsep-konsep penting. Ketika misalkan kita nggak ngerti cascading, akhirnya kita nggak peduli tuh si elemen itu mau dipakein kelasnya kayak gimana, mau dikasih selektor kayak gimana kan, mau dibikin jadi beberapa selektor. Kemudian kalau kita nggak ngerti soal source order, akhirnya kita lebih bebas lagi kan, maksudnya lebih ke nggak peduli tuh mau ditulis di urutannya kayak gimana. Kalau kita nggak peduli atau nggak ngerti soal specificity, kita nggak peduli selektornya mau pakai selektor mana, mau pakai ID, bahkan dikombinasikan ID dan class, bahkan dikombinasikan lagi dengan type selector, pakai atribut selector dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya makanya nggak salah juga, cuman ya itu jadi berproses kan orang. Asalkan ketika tahu itu ya dipelajari gitu, walaupun memang sebelumnya kan jadi ngebingungin sendiri. Kok nggak jalan. Nah justru dari situ seringkali jadi pemicu dia belajar hal yang lebih fundamental lagi. Karena memang setiap orang pasti ada titik di mana dia tertarik belajar fundamental. Karena memang kita semua sepakat ya, fundamental itu penting kan. Tapi setiap orang belajar fundamentalnya itu kapan, ya itu beda-beda. Ada yang harus dari awal, ada yang harus ada kasusnya dulu, ada yang kayak gimana begitu sih. Oke. Jadi intinya yang kalau dari kasusnya Taylor yang copy elemen dari template-nya dia itu nggak bisa karena dia belum paham sama konsep inheritance, konsep cascading gitu. Komponen yang depend ke komponen lain gitu. Oke. Nah jadi gini deh, gue mau cerita pengalaman gue nih Mas. Nah, misalnya gini nih,
Gua ngeliat Hmm. template bagus nih. Terus gua harus, tapi gua nggak tahu implementasinya gimana. Nah, gua baca-baca ada yang namanya istilah Oke, pseudo elemen nih mas. iya. Ada NTH, ada Oh, before, after, dan lain-lain. Nah, tapi kan kalau kita belajar awal-awal CSS nih, kita jarang tuh ketemu kayak pseudo elemen harus buat apa. Jadi kayak kita tuh kayak nggak punya direction buat gue mau belajar ini tuh mulai dari mana gitu. Nah, jadi buat belajar yang lebih advance kayak pseudo, kayak misalnya animation yang cubic Bezier gitu-gitu, gimana sih mas? ya kalau mau belajar ke situ ya sebenarnya cukup baca dokumentasi aja sebenarnya kan. Langsung aja tuh kalau misalkan kita baca dokumentasi kan seringkali di urutannya tuh benar gitu. Mulai dari definisi yang basic, kemudian ke terminologi di CSS itu ada apa aja, kemudian dijelasin tuh soal konsep yang penting di CSS itu kayak cascading tadi dan segala macam. Habis itu baru tuh dikenalin soal konsep kayak tadi atau fitur-fitur di CSS kayak tadi tuh yang pseudo elements, pseudo selector dan lain sebagainya. Nah, habis di situ ya udah tuh kita bisa belajar hal-hal yang tadi. Karena baik lagi tuh, kalau kita misalkan belajarnya by case gitu, biasanya kan kita nggak belajar di awal karena memang belum nemu kasusnya. Nah, seringkali ketika kita nemu kasusnya, baru tuh kita jadi nyari, oh ini tuh maksudnya apa sih? Entah itu kita nemu di codingan orang, hasil copy paste gitu kan, ada sintaks yang titik dua begitu kan, jadinya nanya-nanya kemana gitu kan. Nah, Aha. bisa dari situ juga. Cuman kan Hmm. tadi tuh kalau misalkan kita bicara best practice ya kita baca dokumentasi dari awal, udah pasti nemu istilah-istilah kayak tadi. Oke. Gitu. Nah kan karena berdasarkan pengalaman gue nih, kayak kalau ngelihat yang kan gue belum tahu nih dulu nih sudah elemen itu kayak gimana yang pakai titik dua after atau titik dua before gitu. Nah, gue cari tuh di Google apa nih maksudnya, tapi di Google search engine-nya itu nggak bisa parsing karena dia ada Nggak titik dianggapnya duanya ini gitu, ya. malahan dia cuman iya malah malah query-nya dikira cuman before doang, before after doang Iya. gitu. Nah, jadi dari situ yang bikin bikin gue susah nih buat move on dari CSS nih. Kayak gimana ini maksudnya apa titik dua gini Iya, gitu. iya benar. Nah, jadi dari situ kita nggak bisa dapet jawaban pasti nih, Mas. Jadi harus nyelam dulu ke dokumentasi. Ini maksudnya apa? Nah, buat sampai ke poin gua bisa tahu bahwa itu sudah elemen, karena dulu misalnya gue baca-baca nih dari web medium yang entah udah di page keberapa Google, Iya. yang akhirnya gue tahu oh kalau ini maksudnya itu sudah elemen gitu. Nah, buat biar new developer yang mau belajar CSS itu nggak perlu melalui apa yang udah gue lalui itu gimana nih mas? Ya itu tadi tuh balik lagi baca dulu aja dokumentasinya, kalau mau yang bener-bener rapi gitu kan baca dulu dokumentasinya, belajar dulu bikin web yang basic pakai CSS sampai akhirnya nyelesain tuh satu modul kalau di MDN itu namanya kan, satu modul. Nah udah nyelesain satu modul kan jadi ingat tuh ada beberapa istilah yang dipelajari sebelumnya. Kalau udah satu modul diselesain, nah kan jadi bisa belajar yang lain tuh ketika kita mau bikin apa jadi masih ingat tuh yang tadi bisa buka modul yang tadi, nanti di situ kan nemu lagi tuh fitur-fitur CSS yang sebelumnya dipelajari kayak tadi salah satunya pseudo element, pseudo selector segala macem kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke eh, dokumentasi. Oke, jadi intinya setelah kita menemukan kasus, terus oh bukan kita setelah belajar satu modul CSS di MDN nih misalnya, dan di situ kita nanti ketemu istilah-istilah dari hasil modul yang kita kerjain itu mas. Iya betul. Oke. Nah, ada tips nggak sih mas kayak misalnya yang one tips work for all gitu? Maksudnya buat yang mau belajar CSS itu gimana gitu? Ada tips nggak? Kalau tips dari saya itu sih kalau mau belajar saya sih yang nggak ada lagi di MDN tuh yang paling enak, baca dari situ. Baca dari situ belajar soal building blocks di CSS itu ada apa aja. Nanti di situ belajar soal inheritance, cascading, source order di mana supaya kita nggak sembarangan dari CSS-nya. Kemudian nanti juga kan otomatis ketika kita udah ngerti cara kerja sesuatu,
bakal bisa nulis sesuatu itu jadi lebih baik. Karena kalau misalkan kita nggak paham gimana CSS itu terstruktur gitu kan, bagaimana CSS itu dibaca, nah akhirnya kan kita nggak begitu peduli juga menulis CSS yang baik itu kayak gimana kan. Akhirnya jadi nggak maintainable. Makanya seringkali ada codingan CSS orang itu banyak importannya, kemudian di inline style segala macam, yaitu seringkali saya lihat gitu. Karena memang bisa jadi masalahnya itu karena dia nggak tahu cascading. Jadi masalah di selektor akhirnya bukannya dibenerin selektornya tapi dia malah pakai bisa dibilang tanda kutip ya kayak quick dirty solution gitu kan, kayak work around doang. Betul Ya betul. kayak gitu sih jadinya. Oke, jadi yang paling gampangnya tinggal ngikutin dokumentasinya MDN aja ya, karena Iya, yang paling enak itu ya. itu udah Oke, lengkap banget. oke. Kayaknya sampai situ deh Mas, apa soal bahas desain CSS itu. Thank you Mas buat waktunya. Oke, Mas. Kalau misalkan lu sebagai back end bakal belajar desain juga atau enggak setelah apa yang lu dengar gitu? Apakah lu punya eh, eh, dasar pikiran sendiri gitu yang mempertahankan lu pengen tetap di back end gitu kan? Atau kayak gimana? Coba gue pengen tahu. Sebenarnya sih kalau dari sambil ngerokok ya. Oke, tenang, kita tuh bukan lagi di IAC. Nah, jadi kalau menurut gua sebagai seorang backend nih, karena job desk gua nggak mengharuskan, ya kayak yang lu bilang tadi kan, sebenarnya nggak wajib kalau job desk-nya nggak mengharuskan, tapi lebih ke sebenarnya malah lebih kepake banyak kalau misalnya bikin side project sendiri gitu kan. Iya, Jadi investasi gitu kan. nggak harus beli template, kita bisa bikin template yang benar-benar merepresentasikan diri sendiri gitu, kayak oh ini hasil desain gue kayak gini nih, nah gitu. Nah, tapi balik lagi ke masalah awal itu, gue masih ada mental model yang aduh gue nggak bisa desain nih, apa taste desain gue jelek nih. Iya Gitu sih, bos. itu Jadi masalah umum. padahal gue pengen sebenarnya desain, kayak misalnya kayak semalam deh waktu gue cerita-cerita sama lu yang mau Iya, web array ID itu mau bikin ini mau bikin ini. Sebenarnya gambaran di kepala itu udah banyak, mau bikin kayak ini mau bikin kayak ini. benar, Tapi sering gitu. implementasinya susah. Iya. Oke, anggap aja gue desain toolsnya udah bisa pakai nih, maksudnya udah kayak bisa bikin efek, kayak komponen di situ itu bisa digeser, terus kayak efek blur gitu kalau di scroll gitu-gitu. Nah, tapi bikin desain di design tools sama slicing ke CSS itu udah 180 derajat, bos. Iya, Jadi kayak susah gitu. Padahal ide di kepala itu banyak mau bikin kayak iya gimana. sih. Nah, itu biasanya buat ngatasin gitu kayak gimana nih? Sebenarnya itu masalah ini karena kalau menurut gue ya, sebenarnya lebih ke belum nyaman atau belum terbiasa. Karena seorang desainer itu kan atau UI designer deh, itu dia bisa desain segala macam karena dia udah terbiasa. Dia udah tahu nih mau desain apa gitu kan. Di sini harus ada ilustrasi, di sebelah kanan ada apa gitu kan. Itu karena dia udah terbiasa dan ada pengalaman sebelumnya. Ya, makanya tadi sih balik lagi soal bikin terbiasa itu ya diawali dengan niru-niru dulu punya orang lain. Kayak Oke. ya kalau kita analogiin ke penyanyi gitu kan, pasti dia punya influencer-nya juga. Maksudnya Mhm. ketika misalkan ada band apa gitu kan, pembawaannya tuh awalnya dia cuman cover-cover lagu orang, yang akhirnya dia bikin Mhm. lirik sendiri gitu kan, karena Aha. terinspirasi dari penyanyi yang dia idolakan sebelumnya. Ya kayak gitu sih analoginya sebenarnya. Oke. Tapi ya gitu susah juga, apa misalnya oke, anggap aja misalnya gue back end nih. Heeh, Terus ada dari backlog project di kantor itu ada yang bikin logiknya kompleks nih. iya, Nah, gue itu bisa dengan instan tahu nih, maksudnya ada gambaran lah mau bikin logiknya itu kayak gimana gitu. lebih jelas. Nah, terus
pas desain itu gue nggak tahu kayak bikin garis diagonal kayak bikin background diagonal yang ada gelombang-gelombangnya. Nah itu malah lebih susah loh. Ya itu. Mungkin karena yang lu bilang tadi ya, karena pengalaman terus Pengalaman. udah sering ininya jadi ada Pengalaman sih, karena keterbiasaan kan jadi kayak habit baru Mm. jadinya. ya jadi itulah kalau bikin habit kan susah. Iya jelas. Gua aja dulu kan apa namanya yang awalnya kan nggak bisa desain kan karena nggak suka desain. Iya, gue nggak suka desain dulu karena aduh ribet harus. Iya. Gua dulu sekolah multimedia kan. Oh lu sekolah multimedia? Iya, dulu multimedia terus Iya anak DKV. ya ada desain gitu kan, belajar Photoshop, belajar Oke. desain, filosofinya gimana. Hmm. Terus gua nemu ngoding. Gue kirain desainnya pakai Word. Gila. Terus gua nemu programming kan. Nah, di programming ini karena gua nggak bisa desain jadi pelarian gitu. Karena anjir daripada gua nggak dapet desain gitu kan, ya udah deh ngoding aja. Ya akhirnya sampai sekarang yang tadinya nggak suka desain lama kelamaan anjir gua kayaknya seru juga nih lihat desain orang gitu kan. Sampai akhirnya nyoba-nyoba sendiri dari Adobe Illustrator gitu kan. Akhirnya ada tools nyari-nyari tools buat khusus prototyping itu kayak di Windows itu kayak ada Lunasi gitu kan, terus ada yang lain-lain. Ya akhirnya kayak gitu sih, mulai terbiasanya gitu karena sering-sering niru punya orang. Oke. Jadi ya kayak gitu masalah gue itu kayak sebenarnya desain banyak gitu pengen bikin kayak pengen masukin 3D di desainnya, pengen kalau di scroll itu webnya ada animasinya Keluar kayak naga gitu kan. iya keluar naga atau keluar Marquee. Iya. Kalau nggak keluar naga Indosiar Anjir. Iya tapi implementasinya ya nggak bisa gitu. Iya sih gitu. Jadi tipsnya cuman itu ya sering-sering ya pakai ATM aja lah buat membiasakan dulu gitu. Iya. Sampai akhirnya bisa bikin dari awal dari from scratch. Namanya juga belajar ya nggak bakal dipermasalahin orang niru itu buat konsumsi pribadi kan. Yang jadi masalah ketika kita niru jadiin komersil. Iya kita jual gitu kan ya enggak kan kita buat belajar. Orang kita memungkinkan kan selama itu tidak merugikan itu buat konsumsi. Betul. Nah lu sendiri kalau misalkan di kerjaan gitu ada segimana di sana? Maksudnya soal desain di kantor yang sekarang. Apa di sana benar-benar ada tim khusus gitu kan? Seringkali di sana tuh, maksudnya bukan di sana ya, maksudnya seringkali yang gue alamin nggak begitu ini desain itu, kecuali perusahaan yang benar-benar besar ya, kayak yang udah scale-nya itu udah sampai puluhan karyawan gitu kan, udah punya. Nggak begitu apa nih? Nggak begitu apa maksudnya nggak begitu mentingin. Oh. Ya kan beda tuh Kalau kayak di perusahaan yang scale-nya puluhan karyawan kan seringkali udah punya divisi desain sendiri kan. Nah kalau di lu gimana tuh? Apa benar-benar ada khusus gitu atau cuma sekadar seadanya? Kalau di kantor gue kayak gini ada kejadian lucu loh. Coba. Jadi gini apa? Jadi udah ada nih timnya, ada UI UX designer, terus ada yang slicing jadi HTML, baru dikasih ke front end. Ya front end yang slicing juga, maksudnya kasih ke back end gitu. Kalau kadang back endnya juga harus ngerjain dari template yang udah dibikin gitu, kayak misalnya masukin ke Laravel Blade gitu kan. Biasanya kalau bisa dikerjain 2 tim kan, ada yang bikin pakai Vue.js yang udah beda aplikasinya gitu, pakai Vue CLI atau pakai Next.js gitu. Nah jadi kejadiannya tuh kayak gini, UI UX-nya desain udah di-approve nih sama CEO-nya, karena emang perusahaan masih kecil jadi CEO-nya masih turun tangan juga dari proses development-nya. Nah CEO-nya itu detail banget, UI UX-nya udah jadi, udah di-approve sama si front end developer ini, di slicing jadi HTML. Nah itu komponennya ada yang nggak sejajar tapi nggak terlalu kelihatan di mata biasa gitu. Nah dia pakai penggaris gitu. Dia ukur beneran di layar.
Gila sih. Waduh. Ya kelihatan dong di situ. Sebenarnya ada tools kan di browser gitu buat biar bisa. Iya, ada ruler. Iya, dia Extension. pakai penggaris beneran. Wah, gila. Gila, Jadi gila. bahan candaan sekarang di grup kantor gitu. Waduh, Lu kalau grup kantor. lu kalau bikin Grup desain kantor yang Jakarta bener. Post pasti. Iya. Isinya paling gibah semua itu. Nanti lu Nanya diukur gaji pakai 40. penggaris lu gitu. Gila, lebih parah. Ya sebenarnya bagus sih, maksudnya dari UI UX itu pengen bener-bener sama gitu ya, walaupun beda itu bukan di bagian yang kayak pixel perfect tadi, misalnya kayak yang bener-bener nggak mungkin diimplementasi di CSS atau di HTML gitu, jadi ya udahlah, orang nggak bisa kok, mau diapain lagi gitu. Tapi itu ada yang kasus diukur beneran pakai penggaris loh. Iya, maksudnya jadi mungkin nggak tahu ada ruler gitu kan. Kan fokusnya ke bisnis kan bisa jadi. Iya, karena ya emang seorang CEO kan. Iya kan, ngapain juga. Tapi konyol sih kalau gue lihat asli. Aduh. Mantep banget. Nah, itu sih kalau di kantor gua gitu, udah emang ada hierarkinya sendiri gitu, dari UX terus masuk ke front end di slicing. Oh, berarti kalau ada divisinya sendiri ya? Ada. Sebenarnya bukan divisi, satu tim gitu ya, orangnya juga cuma 1-2 gitu, tapi seenggaknya Oh iya, maksudnya ada orang khususnya gitu kan? iya. Kalau gitu sih enak sih, walaupun cuma satu, karena memang tergantung timnya juga. Tapi keren sih, gue harus nyoba tuh ngukur pakai penggaris gitu di komputer. Kapan lagi kan? Dia langsung pakai ini loh, pakai mechanical gitu, dia ukurnya pakai hardware gitu. Bukan pakai software. Langsung diukur di layar. Tapi emang sering kejadian gak lurus sebenarnya desain itu. Kayak kurang 5 pixel kan jelek banget. Justru Iya. itu error-errornya begitu tuh. Iya. Oh iya, soal itu sih yang kan sekarang sebenarnya seringkali ada yang bikin meme kan. Kalau UI designer itu ngeselin karena ngedesain kadang sesuka hati. Oh iya. Dan yang ke front end itu susahnya minta ampun kan. Tapi gue jarang sekali nemuin kasus itu sebenarnya di real case gitu. Karena memang yang awalnya itu seperti yang kita obrolin semalam kan. Itu ada kesepakatan dulu di awal. Supaya enggak terjadi hal-hal yang kayak gitu, kayak misalkan sulit diimplementasi atau kayak gimana. Makanya kan di situ ada kesepakatan. Ini bagus gak gitu, atau ditanya developernya, ini bisa nggak kalau implement kayak gini. Kalau nggak bisa ya ada dua opsi, si developernya diganti atau si desainnya itu yang diganti gitu. Cuman karena orang-orang di internet kadang tangannya gatel gitu kan, bikin meme sesuka hati gitu, padahal di real life itu nggak begitu sebenarnya. Karena memang di dribble itu apa? Lanjut. Iya, karena di dribble itu kan UI desainnya itu kayak untuk ini kan, seringkali kan memang hasil kerjaan dia kayak gitu. Yang real project, kadang juga ada yang cuman portfolio doang, kayak dia bikin ilustrasi yang ribet terus dibikin web yang kayak mustahil banget gitu kalau di web sekarang pakai teknologi apa gitu kan. Iya. Iya, makanya maksud gue di situ ya dia cuman promosi doang kayaknya supaya menarik. Anjir nih orang bisa bikin desain kayak gini, berarti desain yang si klien pengen itu dia juga bisa gitu kan. Nah, makanya di situ coba marketingnya. Iya, supaya bagus. Nah, setelah dipesan atau pengen bikin custom design ya beda lagi. Itu banyak pertimbangannya. Kayak tadi kayak gini bagus atau enggak, bisa atau enggak gitu kan. Karena yang si desainer bikin untuk portfolio kan dia bikin tulisnya juga pakai Adobe After Effects untuk animasinya kan.
ya udah pasti bebas banget mau bikin animasi keluar dari gunung gitu, ya pasti bisa aja gitu. Nah, tadi kan lo ada mention soal sebenarnya kasus kayak gitu jarang ditemuin gitu di real life. Nah, Iya, kalau di real life itu kasus desain yang harus diganti sama front end developer yang harus diganti itu banyakan mana? seringkali malah desainnya doang yang ganti soalnya, karena resiko ganti front atau developer itu buset mahal kan, maksudnya nggak segampang Iya ya. itu, masa pakai ego gitu, anjir pengen banget nih desain kayak gini, terus ganti developer ya nggak kayak gitu, biasanya si desainernya dia yang ganti Yang ngalah ya. desainnya. Iya pastinya begitu, kecuali memang maksudnya krusial kan, sedangkan interface itu nggak begitu sekrusial API kan, jadi bisa pakai opsi yang lain. Oke. Nah, gue kan sering ikut nimbrung di Twitternya developer luar nih. Kayak misalnya Iya. developernya Apple, kayak developernya Stripe gitu. Nah, di sana itu dia mementingkan orang yang punya disabilitas gitu. Misalnya kayak tunanetra gitu. Yang jadi dia nggak bisa lihat layar, jadi websitenya itu bisa dibaca sama screen reader. Tapi kayaknya di Indonesia itu kurang diperhatikan tuh fitur accessibility kayak gitu tuh. Nah, perlu nggak sih fitur accessibility kayak gitu buat diimplementasikan gitu? Itu kalau menurut gua ya lebih ke market sih, Oke. kebutuhan market. Sedangkan coba di Indonesia ini balik lagi gimana cara kerjanya juga. Sekarang aja kuantitas lebih dikedepankan kan ketimbang kualitasnya. Di situ dua gitu. Iya. Iya di situ aja loh. Apalagi sampai ke accessibility itu biasanya ya yang Udah paling terakhir di list. itu bahkan masih belum kepikiran gitu sampai sana. Karena maksudnya yang implement itu seringkali ya bukan kayak software house, seringkali kan kayak lebih ke startup atau yang bener-bener marketnya itu sampai ke sana, sampai ke disability person gitu kan, atau yang semacam itu kayak gitu. Kalau di luar ya udah jelas kan di sana lebih seringkali worldwide kayak Stripe gitu kan, yang pakai pasti ada yang orang-orang kayak gitu kan. Oke. Lebih ke market sih menurut gua. Nah, berarti kalau kayak gitu kesimpulannya market Indonesia itu yang misalnya orang kayak tunanetra gitu belum terlalu nggak banyak gitu di market Indonesia yang pakai teknologi 4.0 kayak misalnya website, akses website gitu. Orang tunanetra itu nggak banyak atau sebenarnya ada juga tapi nggak jadi perhatian gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut gue bukannya soal kalau kita bicara itu sebenarnya kita bicara statistik kan. Itu harus pakai data kan. Maksudnya ada beberapa orang disability person di Indonesia itu yang benar-benar pakai teknologi. Ya kalau misalkan dibilang kemungkinannya ada berapa, ya itu tadi balik lagi ke soal statistik. Nah, kalau misalkan kita ambil lihat gitu sampel beberapa dari kasus sebelumnya atau pengalaman gua, itu ada aja yang pakai gitu tunanetra, pakai smartphone segala macam. Cuman seringkali ya kalau misalkan di dalam website misalkan seringkali kan nggak kurang diperhatikan, karena memang tadi tuh balik lagi kan, tadi karena mikirnya siapa sih mau ngakses kasarnya kan gitu, siapa sih mau mengakses disability person gitu kan. Jadi fokusnya ke orang-orang yang tadi yang selain disability person tadi kan. Lebih ke perhatiannya menurut gua, bukannya ada atau enggak sih ya. Ada sih pasti ada aja. Tapi kan kayak nggak fair gitu. Kayak misalnya kita jalan-jalan ke mall nih, di lift itu buat mencet tombol buat naik ke lantai atas atau ke bawah itu dia ada braille. Terus pokoknya banyak deh appliance di public facility itu udah support kayak braille. Memang sih lebih pasti orang yang disabilitas gitu pasti lebih banyak yang pakai fasilitas publik daripada pakai website kan. Tapi apakah worth it kalau misalnya kita nih dari Array ID mau menggemburkan atau mau istilahnya mau memulai campaign buat mensupport aksesibilitas di website untuk orang-orang yang tunanetra nih? Apakah worth it dengan marketnya Indonesia ataukah sebenarnya ya kayak balik ke poin tadi,
sebenarnya belum terlalu menjadi fokus karena lebih fokus ke quantity gitu. Gimana tuh? Iya sih, tapi kalau misalkan kita lihat market ya bakal begitu terus sih, kayak maksudnya karena Nah, kita tapi kalau bikinnya nggak ada sekarang yang ke market. kalau nggak ada yang mulai kan nggak bakalan Iya, mulai tuh. maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan kita saling salah menyalahkan sebenarnya kan, kita Mhm. mau bikin atau mengedepankan accessibility karena marketnya itu belum ada, si Mhm. marketnya itu nunggu kita yang bikin, kan jadi saling itu kan, jadi Iya. nggak nemu gitu. Nah, makanya Mhm. harus bener-bener kayak dimajukan, tanpa harus lihat marketnya itu. Ya Mmm. bodo amat lah gitu. Walaupun mungkin, wah itu pasti lama banget karena, nggak semudah gitu kan, maksudnya yang awalnya cuman mikirin kuantitas kan, tiba-tiba langsung ke accessibility, buset jauh banget kan. Ke kode quality dulu aja deh sampai situ kan biasanya. Itu Oh aja udah iya. Mmm. masih jarang kan, apalagi sampai ke Tapi accessibility. kalau kalau gue nih ngelihat startup misal kayak job application portalnya, dia filteringnya kayak orang dikasih tes logika kayak gini terus suruh nulis code di papan tulis gitu-gitu. Nah itu kan untuk menilai dari segi komponen solving problemnya si developer itu sendiri. Nah dia udah Mhm. sampai fokus kayak gitu buat developer. Seharusnya sih bakalan worth it juga kalau misalnya kita mikirin penggunanya juga. Nah, salah satunya orang yang disabilitas tadi. Nah, Iya, apakah dengan memulai gerakan kayak gitu, nantinya startup-startup besar akan mengimplementasikan juga buat iya support aksesibilitas gitu? pasti sih kalau misalkan menurut gua kok sehingga ini ya, maksudnya ketika ada gerakan, mementingkan accessibility gitu misalkan, Mhm. itu sampai akhirnya jadi tren, wah itu jadi bagus kan, jadi orang pasti bakal ngikutin tuh tren tadi. Iya. Iya kalau misalkan sekarang-sekarang kan, wah masih jarang, jadi kalau misalkan, nunggu gitu, wah Mhm. itu nggak bakal jalan-jalan sih. Mhm. Walaupun mungkin sekarang masih ada, nggak bener-bener nggak ada sama sekali gitu. Ada sih pasti, tapi kita nggak Pasti tahu aja ada. gitu. Heeh. Jadi kita nggak pernah bisa ngecek satu-satu kan. Website Tapi Indonesia kan ada tapi belum jadi standar. iya kan, ya itu Harusnya tadi jadi balik standar lagi kan. dulu. Yang penting ngoding aja sebanyak mungkin. Heeh. Iya. Oke, habis ini gue mau mulai gerakan untuk membawa accessibility ke dalam website menjadi requirement utama. Widih. Mantap. Kan Tapi soalnya, tapi serius loh, apa apa tuh? serius kalau misalnya hmm, kita ya bukannya sih sekarang reach-nya nggak besar gitu, tapi dengan kayak gitu kita mensupport kan banyak gerakan-gerakan tuh kayak gerakan BLM, gerakan Oh iya, support nih. Tapi buat dari segi website gitu misalnya di Indonesia itu kurang gerakan buat aksesibilitas gitu. Kayaknya itu bisa jadi satu studi penting nih kalau misalnya kita mau jadiin accessibility itu jadi sebuah standar dalam mendevelop suatu website atau aplikasi gitu. nah, Gimana tuh, Bos? eee sebentar, kalau menurut gue ya, itu kan bagus ya, maksudnya bikin satu gerakan gitu kan, Mhm. mementingkan accessibility sebagai standar pembangunan Mhm. sebuah website misalkan. Nah, Mhm. untuk bikin gerakan sebenarnya, butuh massa sebenarnya kan, Ya, butuh power ya sebenarnya kan. kita mulai dari komunitas sendiri aja dulu gitu Iya, sebagai maksudnya kayak gitu. Jadi, eee, balik lagi ke ini kan, jadi bisa diobrolin untuk, lingkup kita kan, skop kita Mhm. nih. Mhm. Kita bicarain soal accessibility, pentingnya kayak gimana segala macam, Mhm. yang akhirnya kan jadi menyebar keluar kan, Mhm. yang awalnya cuman, private, discourse gitu, yang Mhm. akhirnya sampai nyebar ke temennya dia gitu kan, yang sambil Mhm. ngobrol. Mhm. Kemudian sampai ke forum-forum lain, yang akhirnya jadi orang, minimal nyari accessibility itu apa, walaupun dia belum bisa implement. Karena pasti Mhm. prosesnya panjang kan, mulai Betul. dari si accessibility-nya itu didengarkan ke kuping developer, Mhm. kemudian akhirnya membangun interest di dalam, dirinya gitu buat nyari, Mhm.
ketika udah nyari bangun interest lagi buat mempelajari itu karena dia juga butuh motivasi. Betul. Maksudnya alasan kenapa gue harus implement accessibility gitu kan. Ya itu tadi. Jadi memang kalau misalkan tidak ada gerakan itu ya nggak bakal ini kan, maksudnya akan tetap kayak gini kan sebenarnya. Karena dari misalkan Kominfo gitu, kecuali Kominfo bikin apa namanya semacam Nggak bisa. undang-undang kalau misalkan mau bikin website harus ada accessibility-nya, kecuali kayak gitu ya. Itu udah pasti orang nyebar tuh. Sampai ramai ke forum-forum kan ngomongin gimana caranya upgrade segala macam. Itu kalau dari kita dari bawah itu, ya itu pasti prosesnya panjang. Gitu sih. Oke. Tapi menurut gua walaupun prosesnya panjang, tapi kalau misalnya nanti pada akhirnya bisa menjadi sebuah standar, kita bisa menghasilkan sebuah legacy untuk membawa aksesibilitas atau menjadikan web itu bisa diakses oleh orang-orang tunanetra gitu. Menurut gue worth it sama perjuangannya sih misalnya buat Wah iya benar. mulai dari kecil kita share kayak gini, langsung masuk ke komunitas-komunitas developer lain, itu kayaknya worth it banget lah gitu. Iya. Benar, karena pengen ngebangun kepeduliannya itu sih sebenarnya. Sayang sekali ada satu fitur yang sangat bagus gitu kan, yang bisa ngebantu atau yang menyamaratakan gitu kan pengguna teknologi, tapi nggak digunakan kan, sayang sekali. Kayak yang gue lakuin sekarang sih, kayak misalkan culture di sini kan lebih ke debatnya framework JavaScript gitu kan. Iya. Code Igniter, ya gue sendiri bahas aja CSS gitu kan. Gue lebih seneng bahas itu, ya gue pengen orang peduli juga soal itu, soal cascading tadi, soal konsep-konsep yang jarang terdengar, sampai akhirnya orang sedikit banyaknya ya belajar dari situ. Betul. Bukan cuman hal-hal tadi aja, bahwa ada yang sebenarnya lebih penting gitu. Betul. Dari yang sekedar framework yang lu bisa 1 tahun lagi bisa ganti tuh si framework itu. Sedangkan si konsep ini dia bakal lifetime sampai saat ini kan, sampai sejauh ini. Gitu sih, mirip-mirip kayak gitu kan sebenarnya. Dan itu menyenangkan bener. Bener, serius menyenangkan kalau misalnya kita bisa merealisasikan gerakan gitu sampai misalnya jadi standar nih di Indonesia buat bikin web gitu. Tapi itu masih panjang perjuangannya. Nah, ya, sekarang bisa mulai dari kita menulis dokumentasi gitu kan. Betul. Gimana tuh, lanjut. Nah, gue mau ngobrol soal data privacy nih di Indonesia. Kayaknya tuh kayaknya emang sih udah lari dari konteks desain yang kita pertama ngobrol nih, tapi kayaknya menarik nih buat dibahas nih. Jadi di Europe kan dia ada implement GDPR kan buat ngebatasin orang ini di website itu data yang ke spread apa aja nih. Kayak misalnya cookies juga harus ada consent bahwa visitornya itu harus tahu bahwa website itu nge-track cookies gitu misalnya. Nah, di Indonesia itu kesadaran soal data privacy di internet itu masih kurang menurut gua. Kayak seolah-olah ya udah mau apa sih yang mau di-track dari gua. Kebanyakan itu mindsetnya kayak gitu. Nah, yang gua pandang juga begitu. Nah, gimana sih mulainya buat menerapkan mindset baru gitu bahwa data privacy itu penting, bahwa kita nggak bisa sembarangan ngasih consent buat si pemilik website buat punya data kita gitu. Nah, contoh yang paling besarnya adalah pinjaman online yang belum terlisensi di bawah OJK. Oh iya benar. Kita ngasih identitas KTP apa semua via app, cuman buat dapat, ya memang karena kebutuhan kan, kita mau pinjam jadi ya mau diminta identitas juga. Nah, tapi masalahnya bahkan belum ada nih regulasi dari pemerintah nih gimana data-data itu dipergunakan sama instansi kayak. Nah, jadi gimana tuh biar kita bisa meminimalisir penyalahgunaan data? Menurut gua ya, ini kan kita diskusi ya, bisa dibantah. Maksudnya begini, beberapa kali sering terjadi sesuatu yang mendadak viral gitu soal data.
Mhm. yang sebelumnya nggak pernah dibahas. Kayak misalkan Mhm. kasus soal yang ngerubah muka jadi old face gitu kan, Oh, iya karena iya iya. si pemilik Yang app-nya pakai itu Face dia, app itu. iya, sampai karena si pemiliknya ketahuan menjual data, Mhm. baru ramai kan. Heeh. Nah, kita bisa ngambil di situ semacam sinyal. Jadi orang Indonesia itu walaupun nggak semua ya, kita bicara Mhm. soal dari pengalaman tadi, harus Mhm. ada semacam urgensitas dulu. Mhm. Ada satu masalah dulu baru peduli dengan hal itu. Kayak Oke. tadi, kalau misalkan nggak ada kasus tadi tuh yang soal face app gitu kan, dan lain Mhm. sebagainya, nggak bakal kebahas, nggak akan ada yang peduli tuh data yang mau dijual kan. Walaupun bahkan Mmm, ketika data itu udah ketahuan dijual tetap dipakai kan akhirnya, masih aja ada yang iya. pakai. Karena memang, eee, harus si pribadi itu harus ada, semacam ininya, kepanikannya dulu, dibangun rasa takutnya ketika data Mhm. itu dijual tuh, bikin dia takut tuh atau enggak gitu. Mhm. Makanya dari situ dia bakal mulai peduli, ya kan. Oke. Kalau di dirinya itu, nggak ada rasa, takut kayak gitu kan atau nggak ada urgensitasnya, ketika data dia dicuri atau data dia disalahgunakan, ya dia nggak bakal pernah peduli dengan itu. Toh dia Mmm. juga nggak ada, eee, merubah kehidupan dia gitu kan untuk Mhm. saat itu. Mhm. Ya kalau menurut gua gitu. Jadi, membangun kesadaran ya membangun bisa, mulai dari membangun rasa takutnya. Dalam tanda kutip ya, kayak Mmm. menakut-nakuti gitu. Walaupun bisa dengan, konotasi yang positif gitu ya, Mmm. bisa dengan, ini yang, positif gitu. Jadi, Mhm. ya itu harus ada urgensitasnya gimana, caranya menekan orang-orang ini, supaya benar-benar lebih peduli lagi gitu. Mhm. Jadi harus ada semacam tekanan dulu, atau tadi Mhm. urgensitasnya. Gitu menurut gua sih. Nah, masih di seputar konteks privacy nih, kan kayak biasanya banyak orang yang suka nge-skip baca agreement. Nah, Oh iya, karena nggak tahu apa yang ada di agreement itu dia langsung accept, accept, accept. Nah, sebenarnya gua pun sebenarnya kayak gitu, tapi seringkali. gua baru sadar nih setelah ngelihat kasus-kasus kayak data leak apa semua tuh, apakah sebuah perusahaan harusnya bertanggung jawab karena dia udah bikin agreement kayak gitu, harusnya bertanggung jawab sama data yang udah diminta. Nah, terus Benar. dari segi usernya juga dia harus konsen nih dengan dia setuju sama agreement tersebut. Berarti data yang bakal dia kirim ke si website itu dia udah setuju nih mau datanya mau diapain sesuai sama apa yang ada di agreement-nya. Nah, kalau menurut lu gimana tuh soal agreement? Apanya tuh maksudnya? Maksudnya lebih ke apanya? Dari segi user deh. Misalnya kayak apakah dia harus baca dari atas sampai bawah ataukah decline aja gitu. Ya sebenarnya ini ya, kita harus punya pemahaman ini sebenarnya. Ketika produk gratis, ya Mhm. produknya itu kita sebenarnya kan. Kita pakai Oh. Facebook gitu kan, Mhm. gratis. Ya Facebook ya Mhm. kan, yang jadiin, produknya kan kita. Dia jualan iklan Mmm. kan. Ada Mhm. advertiser gitu kan. Kalau Mhm. advertiser-nya itu dia nggak ada audiens ya dia nggak mau ngiklan kan. Mhm. Ya dia mau ngiklan karena di Facebook itu audiensnya banyak. Oke. Ya makanya di situ bisa dibilang, produknya kan. Jadi, kita nih sebagai pengguna Facebook, jadi semacam, bahan untuk, pengiklan tadi. Nah, Mhm. di situ, sebenarnya kita bisa, hal kayak gitu kan, ini ya, maksudnya opsional. Kita kalau mau, pakai satu layanan kita setuju dengan aturannya, kalau kita nggak mau setuju ya kita nggak bisa pakai layanan itu. Nah itu Mhm. makanya kita, eee pahami itu dulu aja sebenarnya. Oke. Kayak jadinya nggak sembarangan lagi, walaupun maksudnya, dia juga nggak, baca si condition tadi kan, si terms-nya kayak Mhm. gimana. Mhm. Tapi dia seenggaknya paham tuh ketika dia nggak nge-skip itu, bakal ada hal yang terjadi yang, bisa aja di kemudian hari tuh, terjadi juga kan. Maksudnya, Oh, dia tanpa backfire baca gitu. itu iya, tanpa baca itu, dia, udah ngerti, "Oh ini bisa Oke. aja nih gua, datanya kena breach," gitu kan, karena Mhm. gua nggak baca ini. Ya minimal gitu dulu aja, dia Oke. bisa mikir ke situ kan.
Karena ya tadi pemahamannya soal kalau dia pakai satu layanan ya dia harus accept itu. Kalau dia nggak mau ya nggak usah di-accept gitu. Itu sih Oke. sebenarnya basicnya. Kalau Oke, menurut gue. jadi kunci utamanya kita perlu aware dulu nih apa yang ada dalam agreement, terus konsekuensi kalau kita accept terms and condition agreement itu apa yang bakal terjadi gitu kan. Iya, sebenarnya gitu sih. Oke.